Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahaballahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan atau menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita i'tikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian fikih kita dengan kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita mengenai ahkamul ijarah, hukum-hukum yang berkaitan dengan ijarah atau sewa menyewa. Dan kita sudah pada pembahasan syurutul ijarah, syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga akad sewa menyewa dianggap sah di dalam syariat. Di antaranya Bapak Ibu yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bayanul muddah. Dalam transaksi sewa menyewa itu harus dijelaskan temponya sampai kapan, dan bayanul muddah itu haruslah dengan ta'yin, dengan batasan waktu. Tidak boleh kita sampaikan kepada orang yang menyewa rumah atau toko yang kita miliki, saya sewakan rumah atau toko ini sampai adik saya kembali dari Jakarta. Itu tidak ta'yin namanya. Ta'yin itu disebut tanggalnya, harinya, bulannya, tahunnya, itu yang dimaksud dengan ta'yin, sehingga waktunya itu tepat seperti yang dimaksudkan dan atas kesepakatan para pihak. Dan juga pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan syarat sah yang kedua, bayanul ummah,
menjelaskan jenis pekerjaan yang harus dilakukan. Kalaulah sewa menyewa itu pada jasa bukan pada barang. Jadi kalau pada barang harus dijelaskan bayar pemuda temponya sampai kapan. Tetapi dalam jasa yang harus dijelaskan itu apa saja yang harus dikerjakan dalam transaksi sewa menyewa yang objeknya itu jasa. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah pada malam ini kita akan membahas syarat yang ketiga berkaitan dengan maqdun alaih, berkaitan dengan objek yang ditransaksikan dalam akad sewa menyewa. Adapun syarat yang ketiga yang dibahaskan kepada kita oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqh Islami wa Tilatuhu, ayyakuna maqdun alaihi maqdul istifai haqiqatan wa syar'an. Hendaknya maqdun alaihi objek dalam akad sewa menyewa, baik objeknya itu barang maupun objeknya itu jasa, maqdurul istifa harus bisa kita penuhi, harus bisa kita serahkan manfaat yang diinginkan oleh si penyewa, baik hakikatan wa syar'an, baik kita bisa penuhi secara hakikat, yaitu manfaat daripada barang itu sendiri bisa dipergunakan, memungkinkan untuk diambil manfaatnya oleh orang yang menyewa dalam objek maqdun alaihi-nya barang, atau jasanya memungkinkan untuk melakukan perbuatan tersebut, wasyar'an, dan juga harus memenuhi unsur-unsur keabsahan syariat. Sewa perempuan untuk bersihkan rumah kita boleh, hakikat boleh, secara syarat boleh berbayar. Tapi mohon maaf, sewa perempuan untuk kita lancurkan dirinya secara hakikat boleh, tetapi secara syarat tidak boleh, haram hukumnya. Maka dua unsur ini harus terpenuhi di dalam syariat, baik secara hakikatan maupun secara syar'an. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu selanjutnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili juga menjelaskan kepada kita, fala tajuzu ijaratul muta'azzir taslim hakikatan, maka tidak boleh hukumnya di dalam syariat ijaratul muta'azzir taslim, menyewakan satu objek maqdun alaih, satu objek dalam akad sewa menyewa, baik barang maupun jasa, muta'azzir taslim, yang tidak bisa kita penuhi kepada pihak kedua, pihak penyewa. Nanti terjadi yang namanya uang prestasi, kegagalan orang yang memberi sewa untuk menyerahkan barang ataupun jasa sebagaimana yang diinginkan oleh si penyewa. Maka tidak boleh itu secara syariat. Diberikan contoh di sini, kaijaratil bani risyaridi, seperti misalnya kita menyewakan seekor onta untuk ditunggangi oleh orang, diambilkan manfaatnya untuk dijadikan kendaraan, tapi ontanya onta liar, Bapak Ibu dan Cina. Gimana caranya orang bisa memakai onta kita itu untuk melakukan perjalanan jauh? Ini contoh dalam fikih klasiknya, karena dulu tunggangannya di onta. Kalau sekarang mungkin Bapak Ibu sama seperti kita sewa atau rental mobil, tapi mobilnya mogok. Mana orang mau bisa pakai itu mobil? Tujuan orang rental mobil itu untuk bisa dipakai. Kalau mobilnya mogok, ujung-ujung keadaan, walaupun barangnya ada, tetapi adanya barang itu seperti tiada karena tak fungsional dan bisa dimanfaatkan. Ini diberi contoh,
Di dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu Ka'ijaratil Ba'iri Syadidi, seperti seseorang menyewakan onta yang liar, yang tidak jinak, yang melompat-lompat, loncat sana, loncat sini, tidak bisa kita gunakan, maka tidak boleh menurut hukum syariat. Wal akhrasu bil kalami, atau kita menyewa jasa seseorang untuk menjadi juru bicara kita, tetapi yang kita sewa akhras, orang yang bisu, tidak bisa bicara, bagaimana mungkin? Ya, biasanya juru bicara itu Bapak Ibu orang yang pintar bersilat lidah untuk membela tuan yang membayar. Juru bicara kan itu tugasnya. Kalau dulu kita di sekolah diajarkan satu lagu nasional Bapak Ibu, Majuta Getar membela yang benar. Tapi kalau juru bicara itu lagunya berubah, Majuta Getar membela yang bayar. Makin tinggi bayarannya, makin pintar dia bersilat lidah ya untuk membela tuan yang membayarnya ya. Nah, jadi tidak mungkin kita menyewa seorang juru bicara untuk berbicara atas nama kita, tetapi dia bisu. Ya gimana bisa kita manfaatkan orang tersebut? Tidak mungkin ya. Maka Bapak Ibu tidak sah transaksi sewa menyewa jika tidak bisa diambil manfaat dari objek yang ingin disewakan. Ausyaran, nah tadi secara hakikatnya orang bisu tidak punya suara, bagaimana kita bisa manfaatkan jasanya? Hakikatnya mobil mogok tidak bisa bergerak, bagaimana cara kita memanfaatkan mobil untuk kita gunakan dalam perjalanan jauh? Tidak bisa ya, itu secara hakikat. Ausyaran atau secara syariat, secara hakikatnya mungkin bisa digunakan, tetapi kalau melanggar aturan syariat, kita umat Islam tetap dilarang melanjutkan transaksi sewa menyewa tersebut. Diberi contoh di sini oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaidi, contoh ada terhalang dari sudut syarat yang dari segi syariat. Ka'ijaratil haidi bikansil masjid, ya, seperti orang menyewa seorang perempuan untuk membersihkan atau menyapu di dalam masjid, perempuan yang sedang haid ya. Ka'ijaratil mar'atil haidi bikansil masjid, kita sewa seorang perempuan Bapak Ibu untuk membersihkan masjid, tapi perempuan itu sedang datang haid, tidak boleh masuk ke masjid menurut pendapat jumhur ya. Jadi para ulama mensyaratkan, ada syarat memang, boleh perempuan dalam kondisi haid masuk ke dalam masjid. Yang pertama kalau ada hajat, ada kebutuhan, misalnya mau dengar taklim ya, kebetulan taklimnya digelar mingguan, itu perempuan sedang datang haid, boleh masuk ke dalam masjid karena ada kebutuhan. Kalau tidak ada kebutuhan, tidak boleh. Yang kedua Bapak Ibu, dia bisa menjamin diri, anti nafsiha min khairi talabusil masjid, untuk tidak mempolusikan masjid dengan tercecernya darah. Kalau dua hal ini bisa dia jamin, maka perempuan boleh masuk masjid, boleh memang. Tetapi kalau ada alternatif lain yang lebih baik, ngapain kita memaksakan diri memakai jasa perempuan sebagai marbotnya masjid, sebagai petugas kebersihan masjid? Sangat tidak bijak. Jika banyak kaum Adam yang masih bisa kita gunakan, kenapa kemudian memakai kaum perempuan? Maka oleh sebab itulah Bapak Ibu, sepengetahuan saya tidak ada pengurus masjid, petugas pembersih masjid di dalam masjid itu yang berjenis kelamin perempuan. Kenapa?
karena dia ada waktu-waktu tertentu yang dilarang oleh syariat berada lama di dalam masjid tanpa ada kebutuhan. Pernah terjadi masalah Bapak Ibu di salah satu masjid yang saya mengasuh kajian rutin di masjid itu. Entah kenapa dalam susunan pengurus PKN-nya Badan Kemakmuran Masjid ada perempuan. Itu pertama sekali saya melihat ada perempuan dalam struktur PKN masjid. Jadi sudah punya pengalaman menjadi pengurus masjid, bahkan juga perancang struktur masjid. Masjid Raya Baitur Rahman itu termasuk kami diberi amanah sama Dinas Syariat Islam untuk merancang strukturnya sehingga terbentuk BDD. Insya Allah hari Jumat Sabtu Minggu saya diminta sama Pak Kadis Syariat Islam Nagan Raya untuk melakukan pelatihan imam masjid selama 3 hari di Kabupaten Nagan Raya. Bagaimana mengelola masjid yang baik. Jadi Bapak Ibu, seumur pengalaman saya nggak ada perempuan dalam struktur BKN masjid. Tapi ada satu masjid di daerah Aceh Besar Bapak Ibu, masuk perempuan dalam struktur pengurus masjid. Apa yang terjadi kemudian? Ibu-ibu ini niatnya baik, tapi caranya salah. Mereka buat acara di masjid, duduk-duduk di ruang imam, Pak. Di ruang imam kayak kita ini kan ruang imam ini tidak pernah masuk ibu-ibu dalamnya. Lah sekali waktu saya pengajian di situ ibu-ibu semua, ibu-ibu semua. Nah, saya bilang kayaknya kurang pantas kalau ibu-ibu masuk ke ruang imam. Kenapa yang jadi imam itu perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Imam tempat beristirahat di situ ya. Misalnya penceramah tempat beristirahat di situ setelah pengajian. Tapi yang kuasai itu ibu-ibu kan. Kayaknya kita malu hati. Ya, saya bilang ini enggak etis. Saya sampaikan wallahu a'lam diubah atau tidak ya, tapi enggak etis Bapak Ibu. Ya, kalau ada perempuan boleh masuk dalam struktur masjid, tetapi di dalam hal-hal tertentu ya. Tidak sampai kemudian menguasai ruang imam. Kayaknya kurang etis seperti itu. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada pengajian kita. Secara hakikat bisa perempuan membersihkan masjid walaupun dalam keadaan haid, tetapi secara syariat tidak boleh, ya. Secara syariat tidak boleh. Nah, bahkan dulu Bapak Ibu dalam syariat man qablana, di dalam syariat umat terdahulu. Nah, ini sedikit pengetahuan bagi kita. Di dalam syariat man qablana Bapak Ibu, perempuan tidak boleh memohon syar'an, tidak boleh datang ke rumah ibadah. Di dalam syariatnya Nabi Isa seperti itu, Musa seperti itu, ya. Ibrahim seperti itu, Nuh seperti itu, dan nabi-nabi yang lain. Siapa yang mengubah syariat itu? Ibunya Nabi Isa alaihissalam, Maryam. Maryam itu Bapak Ibu putrinya Imran yang namanya diabadikan menjadi salah satu surat Ali Imran. Imran itu siapa? Abang kandungnya Nabiullah Zakaria. Imran lama juga tidak punya anak seperti adiknya Zakaria. Sehingga satu hari istrinya Imran itu bernazar kepada Allah, ini nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, jika nanti yang lahir di dalam perutku ini bayi laki-laki, maka bayi ini akan aku jadikan muharram. Fataqabbal minni, terimalah nazarku ini, innaka antas samiul alim, karena engkau sesungguhnya maha mendengar dan maha mengetahui. Muharram itu apa Bapak Ibu? Orang.
yang kerjanya itu hanya ingat Allah di masjid, di rumah Allah, nggak kemana-mana. Dia nggak disuruh cari nafkah, nggak disuruh ikut pilkada, pilwalkot, pilpres, nggak disuruh. Dia pokoknya nggak cari apa-apa, nggak mikir dunia, cuma fokus ibadah, zikir. Nah itu namanya muharram. Itu nazarnya anak. Kalau nanti diberi anak laki-laki ini pasti akan dijadikan muharram. Falamma wada'atha, alhamdulillah, akhirnya anak hamil, perutnya makin membesar. Setelah 9 bulan dia pun melahirkan seorang bayi. Tetapi kata Allah, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wa laysat dzakaru kal untha. Ya Allah, ternyata bayi yang saya lahirkan perempuan. Bayi perempuan tidak sama statusnya seperti bayi laki-laki. Bayi laki-laki boleh menjadi muharram, perempuan belum boleh masuk ke rumah ibadah. Tetapi itulah hikmah Allah. Allah tetap meminta kepada Hannah untuk menepati nazarnya, meskipun anak dia itu perempuan. Siapa anaknya Hannah? Maryam, ibunya Nabi Isa. Karena Hannah perempuan, dia nggak bisa ngawasi, nggak bisa jaga Maryam yang hidupnya semenjak usia 9 tahun. Bapak Ibu, Maryam itu nggak kemana-mana, nggak live TikTok, nggak scroll TikTok, nggak foto sana, foto sini, ngomong ini, ngomong itu di kafe, nggak lagi Pak. Maryam itu kerjanya 24 jam di masjid, di rumah ibadah. Tetapi karena ibunya anak perempuan nggak boleh masuk masjid, maka semenjak itulah Hannah diasuh, dijaga, dirawat sama pamannya Zakaria. Maka di dalam surat Al-Imran disebut wa kaffalaha Zakaria. Semenjak Maryam masuk ke rumah ibadah sinagog, rumah ibadahnya orang Yahudi, menjadi muharrarah, berbakti kepada Allah, zikir aja di dalam satu kamar mihrab. Semenjak itu dia diasuh sama pamannya. Wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihrab wajada indaha rizqa. Setiap kali Zakaria bawa bekal makanan, bawa makan pagi, bawa makan siang, bawa makan malam, sudah bersusun ada makanan terlebih dahulu di situ. Kaget Zakaria, ini anak dari mana punya makanan? Padahal di sini nggak boleh kasih makanan kepada Maryam kecuali hanya Zakaria. Maka Zakaria penasaran, min aina laki hada, dari mana kau punya makanan ini semua? Baru Maryam berkata, wa min indillah, ini makan datangnya dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan makan kepada orang yang dia sukai tanpa ada hisab. Yang jangan Bapak Ibu tanya bagaimana caranya, saya pun nggak paham. Maka dulu kami itu ada candaan, kalau rumah kita itu sesak dengan makanan, pergi pagi, pulang sudah terisi lagi makanan, itu disebut oleh orang Arab rezekinya Maryam. Rezekinya Maryam. Jadi Maryamlah Bapak Ibu wanita pertama. Jadi ibu emansipasi wanita. Maryam ya. Dulu perempuan nggak boleh masuk masjid. Maryam yang mengubah itu, sehingga itu menjadi syariat juga kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah pernah ditanya, perempuan itu baiknya sholatnya di mana? Kata Rasulullah, afdalu sholat nisa fi baitiha, sebaik-baiknya sholat perempuan itu di rumahnya. Berbeda dengan laki-laki, sebaik sholat laki-laki itu di masjid. Kecuali kata Rasulullah, kalau dia mau mendengar ilmu di rumah Allah, maka kata Rasulullah jangan larang.
perempuan-perempuannya Allah untuk datang ke masjid-masjidnya Allah. La tamna'u bima Allah ila masajidillah. Jangan pernah kau larang perempuan-perempuan Allah yang mau datang ke masjid-masjidnya Allah untuk mendengar taklim. Nah, itu boleh. Nah, jadi kalau ada niat tambahan selain sholat, perempuan baiknya datang ke masjid. Tapi kalau hanya sekedar sholat 5 waktu, Pak, baiknya perempuan di rumah saja, jangan pergi ke masjid. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, itulah sebab Syekh Muhammad Zuhairi menjelaskan di sini menyewa jasa perempuan untuk membersihkan dalaman masjid boleh secara hakikat, tapi secara syarat tidak bisa. Apalagi kalau nanti perempuan itu sedang haid. Wa tabib liqalbi sihhi sahihatin. Begitu juga seorang tabib, dokter, dokter gigi ya ini ya, untuk mencopot gigi yang baik. Jadi gigi nggak masalah Pak, tapi dikatai, dimasalahkan sama dokter itu. Wah ini Pak, ini masalah harus dicopot supaya si dokter dapat duit tambahan. Nah mohon maaf, sekarang banyak dokter seperti itu, dokter nggak amanah. Nah, saya dicerita banyak sama jamaah kita yang dokter, Pak. Kadang-kadang mereka punya kerjasama dengan perusahaan obat. Nah, ada kerjasama dengan perusahaan obat. Dia tahu pasiennya setelah didiagnosis obat ini kurang cocok sama pasiennya. Tapi karena kerjasama dia dengan perusahaan obat ini dipaksakan. Nah, secara hakikat sah-sah saja kan, tapi secara syariat tidak boleh amal hukumnya. Ya. Maka dokter itu Pak harus punya jiwa amanah. Bahasa sekarang namanya integritas tinggi. Kalau moralnya rendah, integritasnya rendah, dicari-carinya kita penyakit Pak. Padahal kita sehat-sehat aja. Oh ini Bapak harus operasi. Kita pergi ke Malaysia, tidak usah operasi. Saya pernah alami langsung Pak. Bapak saya bawa ke PN. Alami, tak terserah dokter ngomong apa, tapi saya ngalami. Di sini bapak saya, ayah saya itu dikasih obat 1 karung Pak. Bawalah ke Malaysia, bahkan minta amputasi anak ayah saya itu. Bukan sembuh-sembuh beliau ada DM. Dikasih obat 1 karung, minta diamputasi lagi. Kalau kami anggukkan Pak, udah putus tangan ayah saya itu. Akhirnya pergilah ke Malaysia, dilihat sama dokter itu, ketawa terbahak-bahak, dokter Cina itu. Ketawa terbingkal-bingkal dia Pak, diambil semua obat-obat yang kami bawa dari Aceh itu. Ada tong sampah di samping dia, dimasukin terus ke dalam tong sampah, dan Pak jangan makan obat ini. Bingung saya Pak, kaget. Dulu dengar-dengar orang ngomong, tapi hari itu saya mengalami sendiri. Sampai akhirnya dikasih 4 buah pil Pak. Sekali minum waktu kami di Malaysia, 3 kali lagi waktu kami sudah pulang ke Aceh, sembuh ayah saya, tidak usah diamputasi. Wasahir ala ta'lim sihir. Begitu juga mengajarkan orang ilmu kan baik, ilmu apapun. Tetapi dalam syariat Bapak Ibu ada ilmu-ilmu tertentu itu kalau diajarkan kepada orang lain kafir hukumnya. Salah satunya ilmu sihir. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Ya. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Ikutilah bacaan yang dibacakan oleh syaitan terhadap kekuasaannya Sulaiman. Allah kafara Sulaiman kata Allah. Jadi iblis, syaitan menuduh fitnah bahwasanya yang mengajarkan ilmu sihir kepada umat manusia pertama sekali itu adalah Nabiullah Sulaiman. Mana mungkin kan Nabi yang Allah mengajari ilmu terlarang itu. Maka Allah bantah fitnahnya iblis itu. Wa kafara Sulaiman walakin asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr.
Yang kafir itu syaitan, mereka lah yang mengajarkan ilmu sihir kepada umat manusia. Nah, ilmu sihir Bapak Ibu tidak boleh dipelajari, tidak boleh diajari. Dipelajari untuk menangkal boleh, nah jangan salah ya. Untuk bisa menangkal sihir Bapak Ibu wajib mengetahui sihir. Jadi ada ulama namanya Imam Ali Al-Buni, terkenal sekali beliau Pak. Beliau punya banyak kitab yang mempelajari sihir. Al-Mujarrabat, Syamsul Ma'arif, Syumusul Anwar, 3 kitabnya. Al-Mujarrabat, Syamsul Ma'arif, Syumusul Anwar, itu kitab yang membahas masalah sihir. Nah, tujuan beliau mempelajari sihir apa? Apa untuk bisa menyihir orang, atau apa untuk mengajari sihir orang lain? Tidak, untuk mengupas cara menangkal ilmu sihir. Nah, cara tangkal ilmu. Jadi semua itu ada penangkalnya, ya. Termasuk juga ilmu sihir itu ada penangkalnya. Bapak Ibu, tapi sekarang udah jarang ya orang jual obat. Kalau dulu sering Pak, bukan obat. Itu kan biasanya ada atraksi. Bapak Ibu coba perhatikan, sebelum dia mulai atraksi, dia minta maaf. Dengku-dengku, nah, bapak-bapak, mak-mak, nyok kamu benar lagi minta rezeki, beda pengaruh. Yang nana-nana kamu lagi maaf, lagi izin. Dia minta izin dulu, coba Bapak Ibu lihat. Kenapa? Karena di dalam kitab Mujarrabat Bapak Ibu itu bisa ditangkap. Nah, bisa ditangkap itu. Jadi waktu dia tusuk orang lain, itu juga dapus ya. Itu pasti minta maaf dulu Pak sebelum pertunjukan dapus. Kenapa? Itu ada penangkalnya. Nah, jadi as-sahir ala ta'lim sihir, ilmu boleh-boleh aja kita pelajari. Nabi ngajari ilmu sihir secara syariat mamnu, terlarang, haram, hukumnya kafir. Kata Allah, bukan kata saya. Wa tabaru ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakin asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Jadi tidak boleh diajari wahada bi ittifaqi fuqaha. Inilah hukum yang disepakati oleh para fuqaha. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan terlebih dahulu bacaan kita pada kesempatan malam ini. Semoga apa yang sudah kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa nasrun ila Allahil karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.